Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari kitab Matan Bina wal Asasi. Kitab Matan Bina wal Asas. Adapun bentuk kitabnya seperti ini, yang dimana kitab Matan Bina wal Asas ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu shorof atau tasrif dari segi makna yang tersimpan di dalam suatu bentuk kalimat. Jadi, makna yang tersimpan di dalam suatu bentuk kalimat di dalam ilmu shorof atau tasrif itu dijelaskan di dalam kitab ini. Akan tetapi, sebelum kita bersama-sama membahas atau mempelajari kitab Matan Bina ini, alangkah lebih baiknya jika kita membahas terlebih dahulu definisi atau pengertian dari ilmu shorof itu sendiri atau tasrif itu sendiri, dan membahas semua hal-hal yang berkaitan atau terdapat di dalam ilmu shorof. Ya, kita terlebih dahulu membahas definisi dan hal-hal yang terdapat di dalam ilmu shorof. Definisi tasrif sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kailani Izzi atau yang dituliskan di dalam kitab Kailani Izzi itu ada dua. Yang pertama, definisi tasrif menurut bahasa. Yang keduanya, definisi tasrif menurut istilah atau terminologi. Definisi tasrif menurut bahasa atau etimologi adalah at-taghyiru, yang artinya perubahan. Jadi segala sesuatu yang dapat berubah itu bisa disebut dengan tasrif. Segala sesuatu yang dapat berubah itu bisa disebut dengan tasrif. Sedangkan definisi tasrif menurut istilah atau terminologi adalah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Mengubah, yang artinya mengubah suatu kalimat yang statusnya sebagai pokok atau asal. Mengubah suatu kalimat yang statusnya sebagai pokok atau asal menjadi bentuk kalimat yang berbeda-beda. Menjadi bentuk kalimat yang berbeda-beda, yang tujuan diubahnya bentuk kalimat tersebut untuk menghasilkan suatu kalimat yang maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh si mutakalim atau oleh orang yang berbicara. Karena makna yang dimaksud atau yang diinginkan oleh si mutakalim tersebut tidak akan pernah dihasilkan apabila tidak dirubah bentuk kalimatnya. Seperti contoh lafadz nasoro. Kita ambil lafadz nasoro. Lafadz nasoro ini kita anggap sebagai pokok dari beberapa kalimat. Suatu kalimat yang menjadi pokok dari beberapa kalimat atau asal dari beberapa kalimat. Lafadz nasoro ini memiliki makna telah menolong. Jadi ketika seseorang ingin mengungkapkan kalimat telah menolong di dalam bahasa Arab,
maka lafaz yang harus dia gunakan adalah lafaz nasoro. Sedangkan ketika seseorang ingin mengucapkan kalimat sedang menolong di dalam bahasa Arab, dia harus mengubah lafaz nasoro ini menjadi lafaz yansuru. Karena lafaz yansuru itu memiliki arti atau makna sedang menolong. Dan apabila si orang ini atau si mutakalim ini ingin mengungkapkan atau mengucapkan kalimat pertolongan di dalam bahasa Arab, maka lafaz yang harus dia gunakan adalah nasron. Jadi lafaz nasoro itu dirubah menjadi nasron. Nah, perubahan dari lafaz nasoro ke yansuru dan kepada saya ulangi lagi, perubahan lafaz nasoro menjadi lafaz yansuru dan nasron, inilah tasrif. Perubahan lafaz nasoro yang menjadi yansuru dan nasron, itulah tasrif. Dapat Anda bayangkan apabila ketika seseorang mengucapkan kalimat yang maknanya berbeda-beda atau mengucapkan kalimat yang berbeda-beda dengan menggunakan satu lafaz, itu akan dapat membuat bingung orang yang mendengarnya. Ngerti ya? Akan tetapi perubahan tersebut tidak keluar dari bentuk aslinya, aslinya. Kalau nasoro, ya perubahannya jadi yansuru, tidak mungkin yadribu. Kalau misalkan dari lafaz nasoro berubah menjadi yadribu, maka itu namanya bengong. Bengong kene bae maksudnya gitu. Ngerti ya? Ini memori saya mau habis ini. Apalah, kita lanjutkan. Jadi perubahan tersebut harus munasabah, harus sesuai. Tidak boleh berbeda gitu. Kalau nasoro ya perubahannya yansuru. Kalau misalkan doroba ya yadribu. Nggak boleh doroba ke yansuru. Nah, itu mah kacau. Perlu diketahui bahwa di dalam ilmu shorof atau tasrif itu ada yang namanya wazan dan mauzun. Ada yang namanya wazan dan mauzun. Wazan yang berarti timbangan, sedangkan mauzun yang ditimbang. Nah, yang dimaksud dengan timbangan di sini bukan timbangan ikan, bukan timbangan minyak, bukan timbangan besi, ataupun timbangan beras. Melainkan yang dimaksud timbangan di sini adalah suatu lafaz yang diikuti atau yang dijadikan patokan oleh lafaz-lafaz yang lainnya dari segi harokat dan huruf tambahannya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah suatu kalimat yang diikuti atau yang dijadikan patokan oleh kalimat yang lainnya dari segi harokat dan jumlah huruf tambahannya. Karena yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah suatu kalimat yang dijadikan patokan atau yang diikuti oleh kalimat yang lainnya dari segi harokat dan huruf dan jumlah huruf tambahannya, maka dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan mauzun di sini atau yang ditimbang di sini adalah kalimat yang mengikuti wazan dari segi harokat dan jumlah huruf
tambahannya dari segi harokat dan jumlah huruf tambahannya. Jadi kesimpulannya, makna wazan adalah kalimat yang diikuti oleh kalimat yang lainnya. Sedangkan makna mauzun adalah kalimat yang mengikuti wazan dari segi harokat dan jumlah huruf tambahannya. Adapun bentuk hurufnya berbeda-beda. Bentuk hurufnya berbeda-beda. Kita ambil contoh seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, kita jadikan wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu kita jadikan wazan. Sedangkan lafadz nasoro yang suruh nasron itu kita jadikan mauzun. Nah, fa'ala memiliki 3 huruf. 3 huruf asli. Nasoro juga memiliki 3 huruf asli. Dan ketiga huruf ini semuanya berharokat fathah. Karena lafadz nasoro mengikuti fa'ala wazannya. Ketika lafadz fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, maka lafadz nasoro pun harus berubah menjadi yansuru. Tolong perhatikan harokatnya. Saya tidak ada papan tulis. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita pakai papan tulis. Ini kita pakai imajinasi saja. Kalau enggak nanti saya tuliskan di sini. Tapi nantilah. Kita kembali kepada wazan dan mauzun. Nah, ketika lafadz fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, maka lafadz nasoro pun harus berubah menjadi yansuru. Coba kalian perhatikan harokatnya. Yaf'ulu yang tadinya fa'ala memiliki 1 huruf tambahan, yaitu ya mudhoro'ah yang terletak di awal kalimatnya. Ya yang berharokat fathah memiliki 1 huruf tambahan yang yaitu ya mudhoro'ah yang berharokat fathah yang terletak di awal kalimat. Habisin aja deh. Yaf'ulu ya mudhoro'ah, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Nah, ain fi'il yang terdapat pada kalimat yaf'ulu yang tadinya berharokat fathah ketika menjadi fa'ala itu berubah berharokat dhamma yaf'ulu. Begitu juga dengan lam fi'il yang terdapat pada kalimat yaf'ulu yang tadinya berharokat fathah ketika menjadi lafadz fa'ala, sekarang berubah menjadi lafadz sekarang berubah menjadi memiliki harokat dhamma atau diberi harokat dhamma. Nah, lafadz yansuru itu juga sama. Tadinya nasoro, ketika menjadi yansuru, ketika berubah menjadi yansuru, dia diberi 1 huruf tambahan, yaitu ya mudhoro'ah yang berharokat fathah yang terletak di awal kalimat. Dan ain fi'il dan lam fi'il pada kalimat tersebut, pada kalimat yansuru, itu yang tadinya berharokat fathah menjadi berharokat dhamma. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa mauzun mengikuti wazan dari segi harokat dan jumlah huruf tambahannya. Adapun bentuk hurufnya tetap berbeda-beda, tidak mungkin sama. Hurufnya yang berbeda. Adapun harokat dan jumlah huruf tambahnya tetap sama. Mengerti ya? Dan perlu diketahui juga bahwa jumlah wazan di dalam tiap-tiap bab tasrif itu hanya 1. Jumlah wazan yang ada di dalam tiap-tiap bab tasrif itu hanya ada 1. Sedangkan jumlah mauzun dari setiap wazan yang ada di dalam tiap-tiap bab tasrif itu jumlahnya banyak.
tidak dapat ditentukan. Banyak jumlah mauzun dari setiap wazan yang ada di dalam tiap-tiap bab tasrif, itu jumlahnya banyak, tidak dapat ditentukan. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 100, bisa 1000, bisa sejuta, bisa bermiliar-miliar pokoknya. Jadi tidak bisa ditentukan. Makanya nanti ketika saya menyebutkan atau menjelaskan tentang mauzun di dalam kitab Matan Bina ini, ketika saya menyebutkan adapun salah satu mauzun, adapun salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah lafaz nasara yansuru. Nah, ketika saya mengucapkan atau mengatakan kalimat seperti itu, berarti isinya adalah adapun kalimat yang mewakili seluruh kalimat yang ada di alam dunia ini, yang dapat menjadi atau dijadikan mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu yang dituliskan oleh Kiai Musonib di dalam kitab Matan Bina ini pada bab sulasi mujarrad yang pertama. Sebagai contoh mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah lafaz nasara yansuru. Panjang. Panjang. Jadi ucapannya simple tapi isinya itu banyak gitu. Itu sebenarnya yang isinya itu cuma tafsirannya saja. Adapun ketika nanti saya menjelaskan di kitab Matan Binanya nggak sepanjang itu, cuman sekedar adapun salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah lafaz nasara yansur. Nah, cuma segitu doang pastinya, Mas. Nggak mungkin terlalu panjang. Nah, jadi kesimpulannya, definisi tasrif adalah suatu kalimat yang diubah menjadi bentuk kalimat yang lain, akan tetapi perubahan tersebut tidak keluar dari bentuk aslinya, yang tujuan dirubahnya kalimat tersebut untuk memperoleh suatu kalimat yang maknanya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kalau nggak diubah, makna yang kita inginkan itu tidak akan pernah kita peroleh. Yang kedua, di dalam ilmu tasrif itu ada yang namanya wazan dan mauzun. Wazan ini adalah kalimat yang diikuti oleh mauzun dari segi harokat dan jumlah huruf tambahan. Dan mauzun ini adalah kalimat yang mengikuti wazan dari segi harokat dan bentuk dan jumlah huruf tambahannya. Jumlah wazan di dalam tiap-tiap bab tasrif itu hanya ada satu, sedangkan jumlah mauzun dari setiap wazan yang ada di dalam tiap-tiap bab tasrif itu banyak. Nah, jadi gitu ya. Jadi itulah sedikit penjelasan singkat tentang definisi tasrif dan hal-hal yang berkaitan atau yang terdapat di dalam ilmu tasrif atau shorof. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam penjelasan atau pembahasan kitab Matan Binanya. I'lam anna abwab tasrifi khamsatun wa salasuna baban. I'lam, perlu diketahui, anna abwab tasrifi, bahwa sesungguhnya seluruh jumlah bab di dalam ilmu tasrif atau shorof, khamsatun itu ada 5. Khamsatun ada 5. Wasalasuna dan 30. 5 ditambah 30 hasilnya 35. Jadi perlu diketahui bahwa sesungguhnya seluruh jumlah bab di dalam ilmu shorof atau tasrif itu ada 35 bab. Sittatun minha lissulasiyil mujarrodi. 6 bab dari ke-35 bab ini
menjelaskan tentang kalimat fi'il sulasi mujarrad. 6 bab dari ke-35 bab ini menjelaskan tentang kalimat fi'il sulasi mujarrad. 35 dikurangi 6 sama dengan 29. Nah, nanti ke-29 bab sisanya itu menjelaskan tentang wazan yang lainnya lagi gitu. Jadi beda pembahasan. Tapi masih berhubungan dengan ilmu sorof. Nanti kedepannya ada yang menjelaskan tentang fi'il sulasi majid, ada yang menjelaskan tentang fi'il rubai mujarrad, ada yang menjelaskan tentang fi'il rubai majid, mulhaq rubai majid. Nah, itu nanti insya Allah bakal dibahas kedepannya. Tapi pembahasan yang pertama ini atau 6 bab yang pertama ini menjelaskan tentang kalimat fi'il sulasi mujarrad. Al-babul awal, adapun wazan yang terdapat pada bab kalimat fi'il sulasi mujarrad yang pertama, adapun wazan yang terdapat pada bab fi'il sulasi mujarrad yang pertama. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa di dalam tiap-tiap bab tasrif itu terdapat satu wazan. Di dalam tiap-tiap bab tasrif itu terdapat satu wazan. Nah, wazan yang terdapat pada kalimat fi'il sulasi mujarrad bab yang pertama ini adalah lafaz fa'ala yaf'ulu. Lafaz fa'ala yaf'ulu. Sedangkan salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah lafaz nasara yansuru. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari'i. Adapun ciri atau tanda dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yaf'ulu adalah ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi. Ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya difathahkan, wa madmuman fil mudhari'i, dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya didommahkan. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Nah, oh iya, saya lupa menjelaskan bahwa maksud dari fi'il sulasi mujarrad adalah kalimat fi'il yang huruf aslinya ada 3. Yang huruf aslinya ada 3. Fa'ala. Ini fa'ala ini huruf asli. Ketika berubah menjadi yaf'ulu, kan jumlah hurufnya ada 4. Ya, fa, ain, lam. Yaf'ulu. Nah, yang menjadi huruf asli dari keempat huruf ini adalah fa'ala ini, fa, ain, dan lam. Sedangkan huruf ya-nya itu huruf tambahan, huruf zaidah. Huruf tambahan, bukan huruf asli, ini huruf tambahan saja. Nah, jadi setiap kalian menemukan kalimat yang huruf aslinya ada 3, yang ain fi'ilnya difathahkan dan yang ain fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il mudhari'nya didomahkan, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, seperti itulah. Karena terlalu semangat jadi ngejelasinnya ada yang ketinggalan lah, ada kalimat yang ketinggalan lah, ada yang inilah, wah. Karena terlalu semangatnya. Karena ya biasanya kalau orang terlalu semangat karena dia memahami, itu bukannya saya sombong ini mah, karena memahami itu biasanya mulutnya mulutnya ini ngomongnya kadang kurang lengkap kalimatnya, karena sebelumnya hatinya ini sudah ngomong duluan. Nah, si mulut ini atau kalimat yang diucapkan oleh mulut ini itu meneruskan ungkapan atau kalimat yang diucapkan oleh hati, kayak gitu. Jadi sekali lagi, ciri dari
kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu adalah ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya didomahkan. Jadi setiap kalian menemukan kalimat yang huruf aslinya ada 3, yang jumlah huruf aslinya ada 3, yang ain fi'il pada kalimat fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya didomahkan, dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu. Wa bina'uhu lita'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Wa bina'uhu, adapun bentuk. Nah, adapun bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu lita'diyati ghaliban, itu biasanya mengandung makna muta'ad. Nah, ini nih, seperti yang saya sebutkan sebelumnya atau di muqaddimah tadi, bahwa kitab Matan Bina ini adalah salah satu kitab tasrif yang menjelaskan atau membahas tentang makna yang tersimpan di dalam suatu bentuk kalimat. Kitab Matan Bina itu adalah salah satu kitab tasrif yang membahas tentang suatu makna yang tersimpan di dalam suatu bentuk kalimat. Itu kitab Matan Bina. Ini sekarang nih masuk ke dalam pembahasannya nih. Wa bina'uhu lita'diyati ghaliban. Saya ulangi lagi. Wa bina'uhu lita'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Wa bina'uhu, dan adapun kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu, itu biasanya bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Wa qad yakunu laziman, akan tetapi terkadang bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu itu mengandung makna lazim. Misalul muta'addi nahwu nasara Zaidun Amron. Misalul muta'addi, adapun contoh kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu, yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad, adalah lafadz nasoro. Lafadz nasoro ini adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Seperti contoh, nasoro Zaidun Amron. Nasoro telah menolong Zaidun Ki Zaid Amron kepada Umar. Si Zaid telah menolong Umar. Nah, itu lafadz nasoro ini salah satu kalimat yang salah satu mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Apa sih pengertian muta'ad dan lazim nanti ke depannya kita bahas. Wa misalul lazimi, dan adapun contoh mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu yang bentuk kalimatnya mengandung makna lazim adalah lafadz kharaja, yang artinya keluar. Kharaja Zaidun, telah keluar Zaid. Si Zaid udah keluar. Lalu apa sih pengertian dari muta'ad dan lazim itu? Wal muta'addi huwa ma yatajawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Ma yatajawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi, suatu perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il atau si pelaku yang ditujukan kepada maf'ulnya atau objeknya. Jadi muta'ad itu adalah suatu perbuatan
yang dilakukan oleh si fa'il yang ditujukan kepada objek. Enaknya ngomong mah, kalimah fi'il yang bentuknya muta'ad itu adalah kalimah fi'il yang memiliki maf'ul, yang memiliki objek. Kenapa disebut kalimat fi'il tersebut memiliki maf'ul? Karena apabila ketika kita mengucapkan kalimat fi'il tersebut tidak disertai dengan maf'ulnya, maka kalimat fi'il itu tidak bisa difahami. Seperti contoh Nasoro Zaidun, si Zaid telah menolong. Woi, si Zaid udah nolong. Woi, ini ada orang yang ngomong sama temen-temennya. Woi, si Zaid udah nolong. Nasoro Zaidun, si Zaid cuy udah nolong. Atau yang ngedengarnya pasti jengkel ya. Atuh dari tadi lo ngomong Nasoro Zaidun, si Zaid nolong, nolongan saha? Tuh maksudnya nolongin siapa? Nasoro Zaidun baik, nolongan saha? Nah, karena maf'ulnya tidak disebutkan pada ungkapan tersebut, ungkapan si mutakalim tersebut, maka kalimat fi'il nasoro tidak bisa dimengerti maknanya. Maksudnya gitu, bukan maknanya, maksudnya tidak bisa dimengerti. Nasoro Zaidun, aing nyaho, si Zaid udah nolong, tapi nolongin siapa? Nah, jadi tidak sempurna kalamnya. Maka dari itu lafaz nasoro ini disebut dengan kalimat fi'il yang memiliki maf'ul, seperti itu. Nah, walazimu, adapun pengertian dari fi'il lazim adalah ma lam yatajawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada objeknya atau maf'ulnya, melainkan ditujukan untuk dirinya sendiri. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il atau si pelaku yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Seperti contoh lafaz khoroja. Lafaz khoroja. Khoroja artinya telah keluar. Keluar. Khoroja Zaidun, telah keluar si Zaid. Woi, si Zaid udah keluar. Keluar. Nah, perbuatan khoroja yang dilakukan oleh si fa'il yang bernama Zaid ini diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tidak diperuntukkan untuk objeknya. Enaknya ngomong mah, fi'il lazim itu adalah kalimat fi'il yang tidak memiliki maf'ul. Kalimat fi'il yang tidak memiliki maf'ul atau tidak memiliki objek. Artinya, sekalipun objeknya tidak disebutkan, kalimat fi'il tersebut bisa dimengerti atau bisa difahami. Kesimpulannya, wazan yang terdapat pada kalimat fi'il sulasi mujarrad bab yang pertama itu adalah lafadz fa'ala yaf'ulu. Sedangkan salah satu mauzunnya adalah lafadz nasoroyan suruh. Nah, ciri-ciri dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yaf'ulu adalah ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya didomahkan. Nah, adapun bentuk dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yaf'ulu itu biasanya bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Akan tetapi terkadang ada juga kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ulu itu bentuk kalimatnya mengandung makna lazim. Nah, muta'ad itu artinya suatu kalimat fi'il yang memiliki objek.
Seperti contoh kalimat nasoro. Nah, lafadz nasoro ini nih, lafadz nasoro adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya muta'ad, yaitu kalimat fi'il yang memiliki maf'ul atau yang membutuhkan maf'ul dalam memahaminya. Sedangkan lafadz khoroja ini adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya lazim, yang dimana pengertian fi'il lazim adalah malam yatajawwaz fi'il fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi, suatu perbuatan yang ditujukan kepada pelakunya bukan kepada objeknya, seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, bab kalimat fi'il tsulats mujarrad yang pertama pembahasannya sudah selesai, dan insya Allah selanjutnya atau pada pembelajaran selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila penjelasan saya ini kurang bisa difahami, maka putar-putar terus videonya supaya bisa difahami gitu. Dan maaf ya kalau misalkan di video ketika saya seperti ini kelihatannya tangan kiri gitu, karena saya menggunakan kamera depan bukan kamera belakang. Jadi jangan kaget ya. Bukan maksud hati tidak sopan, cuman inilah keadaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Al-babus tsani wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.